شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin sekalian, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Arkan Islamic School yang Mister banggakan dan cintai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa bulan Ramadan sudah sebentar lagi meninggalkan kita semua. Bulan Ramadan telah berlalu hampir penuh 30 hari. Bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Amalan-amalan yang sudah kita perbuat nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi pahala dan juga ampunan untuk kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin siswa-siswi Arkan Islamic School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa setelah datangnya bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan berlalu melewati kita akan bertemu dengan bulan selanjutnya, yaitu bulan Syawal. Yang mana di bulan Syawal, di awal bulan Syawal, di hari pertama bulan Syawal, kita akan merayakan hari raya yang ditunggu oleh seluruh umat muslim. Hari raya yang mana datangnya hari raya tersebut menjadi kegembiraan untuk seluruh umat muslim, yaitu kita akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri yang jatuh insyaallah pada tanggal 1 Syawal pada tahun ini di 1442 Hijriah. Maka karena akan datang bulan Syawal, karena kita akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri, kita selayaknya tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Apa yang harus kita lakukan ketika datang hari raya Idul Fitri. Kita sebagai umat muslim tentunya setiap tahunnya, alhamdulillah sampai sekarang sudah melewati banyak hari raya Idul Fitri. Setiap tahun kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Tapi apakah kita sudah tahu amalan-amalan yang harus kita kerjakan di mana saat itu kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri, yang mana amalan-amalan itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran pahala yang besar? Maka dari itu, pada kultum kali ini, insya Allah kultum terakhir yang kalian dengarkan di bulan Ramadan ini, Mister akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri agar kita sama-sama dapat menyambut hari raya Idul Fitri dengan keadaan yang siap untuk menyambut datangnya bulan atau datangnya hari raya Idul Fitri. Hadirin siswa-siswi Arkan Islamic School yang Mister cintai dan banggakan, sebelum kita beranjak ke hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datangnya hari raya Idul Fitri, kita harus sama-sama tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita sebagai umat muslim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk keluar di hari raya Idul Fitri
untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah selayaknya bagi kita untuk mematuhi perintah Rasulullah SAW untuk ketika nanti hari raya Idul Fitri kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka ini adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan di hari raya Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya, siswa-siswi Arkan Islamic School yang bisa cintai dan banggakan, waktu dan pelaksanaan atau tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, salah satunya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Nabi SAW mengakhirkan sholat Idul Fitri daripada sholat Idul Adha. Rasulullah SAW mengajarkan umat Muslim ketika itu untuk mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan mempercepat waktu pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang dimaksud diakhirkan di sini adalah waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika matahari sudah tinggi, matahari sudah setinggi tombak. Jadi siswa-siswi Arkan Islamic School sekalian, waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika matahari sudah tinggi. Dan seperti yang bisa katakan tadi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan mempercepat waktu pelaksanaan sholat Idul Adha. Ini mengandung hikmah yang begitu besar. Salah satunya, mengapa sholat Idul Fitri diakhirkan dan sholat Idul Adha dipercepat atau didahulukan? Karena di hari raya Idul Fitri, umat Muslim juga diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Diakhirkannya waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk memberikan waktu yang luang bagi umat Muslim untuk membayarkan zakat fitrinya sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Karena setelah sholat Idul Fitri, zakat yang dibayarkan oleh umat Muslim tidak terhitung zakat. Zakat yang dibayarkan hanya terhitung sedekah. Inilah mengapa Rasulullah SAW mewajibkan, mengajarkan kepada umat Muslim untuk mengakhirkan sholat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri. Kemudian mengapa sholat Idul Adha dipercepat, didahulukan? Ini salah satu hikmahnya adalah agar umat Muslim setelah melaksanakan sholat Idul Adha bisa segera menyembelih kurban, bisa segera menyantap kurban-kurban yang disembelih. Inilah hikmah dari dipercepatnya atau didahulukannya sholat Idul Adha. Jadi siswa-siswi Arkan Islamic School sekalian, itulah waktu yang disyariatkan, yang diajarkan Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah ketika matahari sudah tinggi, sudah setinggi tombak. Kemudian di mana tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri? Ada pendapat yang mengatakan, dan ini yang paling rajih, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, salah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW biasa keluar pada hari raya Idul Fitri itu menuju tanah lapang. Pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu kita ke tanah lapang. Jadi pelaksanaan sholatnya tidak di masjid tapi di tanah lapang. Adapun ketika keadaannya hujan misalnya, maka dibolehkan untuk dilaksanakan di masjid. Tapi yang lebih utama, kata Rasulullah SAW, dilaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang. Makanya kita sering melihat dan setiap tahun kita melihat pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu di tanah lapang, di jalan-jalan, bukan di masjid. Itulah tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dicaratkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah kita mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan
yang selayaknya kita lakukan ketika keluar untuk sholat Idul Fitri di hari raya Idul Fitri. Ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umat Muslim, ya, khususnya ketika dahulu kepada para sahabat yang sampai sekarang, ya, juga disyariatkan dan diajarkan kepada kita. Salah satunya ketika sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disyariatkan atau dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu di pagi hari, ya, setelah kita melaksanakan sholat subuh, ya, kita mandi terlebih dahulu sebelum kita berangkat menuju tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya, ya, Rasulullah juga menganjurkan kepada umat Muslim untuk berhias, memakai pakaian yang terbaik, ya, bukan harus baju baru atau pakaian baru, tidak harus, ya, tapi pakaian yang terbaik, ya, pakaian yang kalian miliki, yang paling terbaik, yang paling kalian suka, yang paling kalian cintai, itu kalian harus kenakan atau pakai di ketika keluar menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, pakaian yang terbaik. Dan kita juga diajarkan untuk berhias, memakai parfum misalnya, ya, kemudian kita menyisir rambut dan segala macamnya untuk menjadikan kita berpenampilan indah di hari raya Idul Fitri. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, siswa-siswi Arkan Islamic School yang Mister cintai dan banggakan, hal yang harus kita lakukan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika kita keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah makan terlebih dahulu. Jadi kita makan terlebih dahulu sebelum kita keluar untuk sholat Idul Fitri. Berbeda halnya dengan sholat Idul Adha, ya. Kalau sholat Idul Adha, ya, kita dianjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Tapi kalau sholat Idul Fitri, ketika hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum kita keluar menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri. Makan apa saja, ya, boleh sebiji kurma misalnya, atau 3 biji kurma, atau misalnya kita makan kue misalnya, ya, makan apa saja, tidak harus makan berat, ya, makan ringan pun boleh. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi seperti itu siswa-siswi Arkan Islamic School yang Mister cintai dan banggakan. Kemudian selain itu yang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW ketika kita keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah bertakbir, ya, kita melanggengkan takbir, ya, kita perbanyak takbir, ya. Salah satu takbir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Ya, takbir ini yang sering dilantunkan, ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, maka ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita lantunkan takbir di setiap jalan kita menuju ke lapangan, ya, untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Kita lantunkan takbir ini. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, jadi teman-teman, ya, siswa-siswi Arkan Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan lupa nanti ketika kita keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri, kita lantunkan terus takbir ini, ya. Kemudian selanjutnya yang juga diriwayatkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk kita lakukan ketika hendak keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri adalah membedakan jalan pergi kita dan jalan pulang kita ketika salat Idul Fitri, ya. Ketika misalnya kita berjalan pergi ke lapangan menuju tempat salat Idul Fitri, kita melakukan jalan misalnya yang kiri, kemudian kita pulang berputar, ya, melalui jalan yang kanan misalnya. Jadi harus membedakan jalan yang kita lalui. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika salat Idul Fitri, salat Idul Adha, ya, beliau membedakan jalan pergi dan pulangnya. Ya, pergi melalui yang kiri misalnya, ya, kemudian pulang melalui yang kanan, berputar. Nah, ini salah satu hal juga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir yang dianjurkan pula oleh Rasulullah SAW ketika berangkat untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, itu adalah berjalan kaki.
berjalan kaki menuju tanah lapang, berjalan kaki menuju tempat pelaksanaan sholat, tidak memakai atau tidak menggunakan kendaraan kecuali karena alasan tertentu, ya. Misalnya tempat pelaksanaan sholat Idnya jauh, misalnya jauh mister, pelaksanaan sholat Id yang ingin saya datangi, berarti itu boleh menggunakan kendaraan terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah diparkirkan kendaraannya baru berjalan. Adapun ketika tempat pelaksanaan sholat Idnya dekat misalnya, ya, maka lebih utamanya, lebih afdolnya itu kita berjalan kaki menuju ke tanah lapang, ya, agar kita sama-sama mendapatkan pahala dari menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin itu saja siswa-siswi Arkan Islamic School yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan hal-hal tersebut yang sudah bisa sampaikan tadi bisa menjadi acuan kita untuk berkegiatan di hari raya Idul Fitri. Ya, jadi ketika kita keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kita mendapat banyak pahala, kita mendapat banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan amalan-amalan saleh yang kita kerjakan nanti di hari raya Idul Fitri bisa menjadikan amalan-amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu bukti dari diterimanya amalan soleh yang kita kerjakan adalah kita tetap, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan amalan-amalan soleh yang lain. Ketika kita telah melaksanakan amalan soleh di bulan Ramadan, kemudian kita melaksanakan amalan-amalan soleh setelah bulan Ramadan, maka itu adalah salah satu tanda, salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita kerjakan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terakhir, semoga amalan-amalan yang kita lakukan termasuk puasa kita di bulan Ramadan menjadi ladang pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.